Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir kembali di majlis kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman yang benar, kemudahan dalam beramal dan istiqomah di atas iman sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Kita masih bersama faedah petunjuk dari ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-104 sampai 105. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin 'adzabun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Nabi SAW ra'ina, tapi katakanlah kepadanya unzurna, dan dengarkanlah kami. Dan bagi orang yang kafir azab yang pedih. Dan katakanlah untuk unzurna, dan dalam kalian semua mendengar. Dan bagi orang kafir azab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin sangat suka apabila tidak diturunkan kepada kalian dari kebaikan dari Tuhan kalian, dan Allah mengkhususkan dan rahmatnya diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat-ayat yang mulia ini seruan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman untuk beradab ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar tidak meniru kebiasaan orang-orang Yahudi dan Bani Israel secara umum, yang mereka tidak memperhatikan adab ketika bicara kepada orang-orang yang mulia. Allah Azza wa Jalla menyeru orang beriman di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman.
seruan kepada mereka dengan sifat yang paling mulia yang Allah berikan pada mereka, yaitu iman. Karena tidak ada kemuliaan yang Allah berikan pada manusia kecuali dengan iman. Oleh karena Allah berwasiat agar manusia semua beriman. Karena dengan itulah mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebaikan dan dicintai olehnya. Nabi kita bersabda SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'min da'if wa fi kullin khair. Orang yang imannya kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang imannya lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan, yaitu pada iman. Maka tidak ada kebaikan bagi siapapun bila tidak ada iman, dan ada kebaikan bila ada iman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perbandingan tentang pentingnya iman bagi siapapun, bagi kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat ini juga, itu Al-Baqarah di ayat yang ke-221. Allah firmankan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak wanita yang hitam, yang juga buruk rupa tentunya, lebih baik daripada wanita musyrik walaupun mengagumkan kalian secara penampilan. Demikian juga kalian janganlah menikahi, wahai wanita yang beriman, laki-laki yang musyrik sampai mereka mau beriman. Seorang budak laki-laki hitam lagi buruk rupa yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun mengagumkan kalian dari sisi penampilan. Allah menyebutkan kebaikan ada pada iman. Demikian pula Nabi kita SAW menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ma fi sudurikum wa a'malikum, atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajah-wajah kalian atau fisik kalian yang bagus, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam dada kalian, yaitu iman kalian dan amal-amal kalian. Maka ketika Allah menyeru dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang beriman. Siapakah yang beriman? Itu mereka yang yakin dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Itu orang beriman. Maka mereka semua diseru dengan ayat semacam ini. Maka apabila kita mendapati ada ayat yang awal dengan ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan, idza sami'ta Allah qala ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. Jika engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik untuk mencermati, untuk menyimak, untuk memahami, karena isinya bisa jadi perintah yang kau diperintah untuk melaksanakannya atau larangan yang kau dilarang untuk mengerjakannya. Menunjukkan bahwa apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam kitabnya
seruan dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat yang disebutkan di sini adalah ayat yang berisi petunjuk yang sangat penting bagi orang beriman. Apakah petunjuk yang disebutkan di sini? Sebuah adab yang diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW dan juga kepada kita sekalian. Yang ketika kita faham masalah ini, kita tidak akan lagi menganggap ini kan cuma istilah saja. Tidak. Allah katakan la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan kepada Nabi SAW ra'ina, yang maknanya tunggu sebentar, perhatikan kami, dengarkan kami ingin bicara. Ketika ini terjadi, seorang sahabat berkata demikian kepada Nabi SAW, ra'ina, maksudnya baik, ingin menyampaikan sesuatu, tapi Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran. Karena orang Yahudi pun mengatakan ra'ina, tapi makna yang dimaksud oleh orang Yahudi ra'ina, maksud mereka bukan itu, tapi sebagai tauriyah. Apa tauriyah? Ucapan yang difahami baik oleh pendengarnya, tapi bermaksud tidak seperti itu. Ucapan tauriyah, ucapan yang hendaknya tidak disampaikan, yang mengandung dua makna. Yang difahami pendengar berbeda dengan yang dimaksudkan oleh yang mengucapkan. Kata sebagian ulama, illa fi halati darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, seperti Imam Ahmad rahimahullah pernah ketika ditanya tentang ulama-ulama yang hidup pada zaman beliau, ketika pemimpin saat itu mencari para ulama untuk menguji mereka apakah mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk ataukah tidak. Kalau mengatakan makhluk akan ditangkap dan disiksa, dipenjara. Kalau tidak, dibiarkan. Dia katakan, aku tidak melihatnya di sini. Tidak melihatnya di sini. Difahami berbeda oleh mereka dalam rangka melindungi jiwa orang yang mulia. Secara umum tidak diperkenankan untuk mengucapkan ucapan tauriyah. Maka Allah Azza wa Jalla menegur orang beriman di sini untuk dia mengatakan ucapan ra'ina, perhatikan kami, dengarkan ucapan kami. Walakin qulu, kata Allah, wala taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakan unzurna wasma'u, tunggu kami sebentar ya, dan dengarkanlah. Tunggu kami sebentar dan dengarkanlah. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, itu sahabat Nabi SAW, memperhatikan adab kepada Nabi SAW. Dan Allah dalam Al-Quran menyebutkan banyak adab yang harus kita perhatikan. Bahkan Allah menurunkan satu surat tentang adab, yaitu surat Al-Hujurat. Dari awal sampai akhir Allah jelaskan tentang adab seorang muslim dalam kesarannya. Dari adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, dan adab kepada orang beriman. Allah SWT membimbing di sini orang-orang beriman dari sisi ucapan, agar perhatikan ucapan-ucapan yang baik. Dan tentang masalah ini Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bu'ithu baina yadi sa'a bisayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, wa ju'ilat dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, wa man tashabba biqaumin fa minhum. Aku diutus sebelum terjadinya hari kiamat, dekat waktunya, dengan pedang yang dihunuskan kepada manusia sampai mereka mau beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan rezekiku dijadikan oleh Allah di bawah bayangan tombakku, dan kehinaan serta kerendahan dijadikan oleh Allah kepada siapapun yang menyelisih urusanku. Maka barang siapa meniru suatu kaum, maka dia digolongkan kaum tersebut. Sehingga riwayat yang mulia ini, akhir dari hadis tadi, man tashabba biqaumin fa minhum, barang siapa meniru perbuatan suatu kaum, maka digolongkan kaum tersebut, menjadi kaidah. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ta'ala, fa fihi dalalatun 'ala an-nahyi syadid wa at-tahdid wal wa'id 'ala tashabbuh bil kuffari fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghairi dzalika min umurihim allati lam tushrah lana wa lam nuqarrar 'alaiha. Lu katakan hadis yang mulia tadi menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang dengan larangan yang sangat keras dan mengancam dengan ancaman yang keras terhadap siapapun orangnya dari umat beliau meniru orang-orang kafir, baik secara ucapan, secara perbuatan, secara pakaian, dalam berhari raya, dalam beribadah, dan selainnya dari perkara-perkara yang merupakan kebiasaan orang-orang luar Islam yang tidak disyariatkan kepada kita kaum muslimin dan tidak disepakati oleh syariat akan bolehnya hal tersebut. Jelas Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu, bahwa kita tidak diperkenankan untuk tasyabbuh, meniru atau menyamai kebiasaan orang-orang luar Islam dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pakaian, dalam berhari raya, dalam ibadah, dan perkara-perkara semisal yang merupakan kekhususan mereka yang tidak disebutkan syariatnya oleh Allah kepada kita sekalian, dan tidak ada kesepakatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, ketika disampaikan kepada beliau ada orang yang berbicara dengan bahasa asing, ya, beliau menegurnya akan hal tersebut. Dan Syekhul Islam menjelaskan dalam kitabnya Iqtidah Shiratal Mustaqim tentang masalah bahasa, bahwa dalam bahasa mengandung akhlak. Barang siapa mempelajari bahasa suatu kaum, maka dalam bahasa itu ada akhlak dari kaum tersebut yang lambat laun akan melekat pada orang yang mempelajarinya. Dan kenyataannya seperti itu. Siapapun yang pelajari bahasa suatu kaum, dia akan berakhlak kaum tersebut. Oleh karena sangat disyariatkan bagi kaum muslimin untuk memahami bahasa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang merupakan bahasa Islam, bahasa Al-Quran, dan bahasa Nabi kita SAW, yaitu bahasa Arab. Maka ini sangatlah penting. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau diberi hadiah di hari Nairuz. Nairuz yaitu hari rayanya orang-orang Majusi. Beliau bertanya,
Ma hadza? Apa ini? Dikatakan hadiyatun fi yaumi Nairuz. Hadiah di hari Nairuz. Apa kata beliau? Lau kana kulla yaumi Nairuz la aqbaltuha. Seandainya tiap hari Nairuz aku terima. Apa maknanya? Kalau Nairuz itu hanya hari tertentu, maka tidak aku terima. Inilah ketatnya generasi awal umat ini dalam menjaga syarat ini. Bahkan Nabi kita SAW ketika beliau datang ke Madinah, mendapati sahabat-sahabat Ansar, mereka ketika hari tertentu yang merupakan hari besar mereka sebelum Islam datang, mereka tetap merayakannya. Beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Apa permainan ini? Apa acara ini? Mereka katakan, kami dulu bersukacita dan bermain-main pada hari ini, dan ini hari raya kami. Apa kata beliau? Qad abdalakumullah yaumaini khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari lebih baik dari keduanya. Idul Fitr wa Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Ini diantara contoh. Maka di ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menegur kita semuanya secara umum dan orang yang menggunakan kalimat ra'ina pada zaman Nabi SAW untuk tidak lagi mengatakan itu, karena itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang maknanya adalah penghinaan kepada orang yang mulia. Maka Allah Azza wa Jalla yang terhikmahnya mengakhiri ayatnya dengan walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir azab yang pedih. Kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla ada beberapa macam. Ada kufur istikbar, kufur karena kesombongan, kufur karena sombong. Dia tahu, dia mengakui perintah dari Allah, tapi dia tidak melaksanakannya karena sombong. Yang kedua kufur i'rad, berpaling, tidak mau melaksanakannya sama sekali karena penolakan dari hatinya. Yang ketiga kufur juhud, penolakan sama sekali, pengingkaran, tidak ada pengakuan terhadap syariat. Yang kelima kufur takdzib, mendustakan syariat Allah, mendustakan syariat Nabi SAW. Dan yang kelima kufur nifaq, kufur karena sebab kemunafikan. Maka manapun yang ada pada seorang, maka dia tergolong kufur. Maka kalau sebutkan la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina, tapi tetap menggunakan kata ra'ina karena adanya pengingkaran dari hati, maka kufur. Bahaya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, seseorang apabila mengingkari kewajiban salat 5 waktu walaupun dia rajin salat, maka dia kufur. Karena termasuk dalam kufur takdzib, pendustaan kewajiban dari syariat. Maka manapun bentuknya Allah ancam dengan ayat ini walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang yang kafir maka adab yang pedih diancam oleh Allah SWT. Maka apabila kita mendapatkan ayat Al-Quran yang kita baca atau kita dengar menyebutkan ancaman, maka waspada agar jangan sampai kita melakukannya atau terperosok ke dalamnya.
karena berarti kita tidak peduli dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman-ancaman Allah bukan sekedar ancaman, tetapi akan dibuktikan oleh Allah mungkin di dunia dan yang pasti di akhirat. Dan wujud iman yang berbuat takwa pada seorang hamba adalah ketika membaca ayat ancaman, maka dia takut. Dia takut akan hal tersebut dan berlindung kepada Allah dari perbuatan yang diancam tersebut. Itulah bukti takwa. Oleh karena apabila kita dalam salat kita baik sendiri atau berjamaah ketika mendapati ayat semacam ini, kita membaca walil kafirin azabun alim, maka kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajirni minal azab, Allahumma a'idni minal kufri wal azab. Ya lindungi aku dari kekufuran dan azab, jauhkan aku dari azab api neraka. Begitu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sifat dari sifat ibadur rahman yang Allah SWT menyebutkan tentang sifat tersebut di surat Al-Furqan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ibadur rahman, yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya adalah seperti disebutkan dalam ayat yang ke-65, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah adalah yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkanlah kami dari azab jahannam, karena azab jahannam adalah azab yang menjadikan seorang binasa dan kekal di dalamnya, merugikan siapapun yang masuk ke dalamnya. Maka apabila kita mendapatkan ancaman Allah Azza wa Jalla, maka waspada. Jangan seperti orang-orang yang hatinya tertutup, orang-orang yang hatinya terkunci. Mereka mendapatkan ancaman dari Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya atau para pewaris para Rasulnya, tidak peduli bahkan menantang. Dan ketika ancaman itu datang, mereka tidak sadar. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah Allah timpakan kepada kaum 'Ad, kepada kaum 'Ad, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Di surat Al-Ahqaf Allah katakan, wadhkur akha 'adin, dan ingatlah kaum 'Ad yang mereka mendustakan Rasul yang diutus pada mereka, bahkan menantang. Allah sebutkan ayat yang ke-22-nya, qalu ajitana litalfikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan, apakah engkau datang untuk membuat kedustaan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kalau begitu datangkan pada kami apa yang kau ancamkan tersebut pada kami, jika betul ancamannya itu adalah benar. Maka kata Allah di ayat yang ke-24, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim, maka ketika mereka melihat ada awan yang bergerumul hitam pekat datang dan menaungi lembah-lembah tempat mereka tinggal, qalu hadza 'aridun mumtiruna, mereka mengatakan awan hitam ini akan menurunkan hujan untuk kami semua. Lihat, mereka berhusnudzon, padahal Allah mengirim awan bukan untuk sekedar mengirimnya. Tapi apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Bahkan itu adalah apa yang kalian ingin disegerakan, itu azab berupa angin yang mengandung azab yang pedih.
tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nazzil qaumal mujrimin. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga mereka semua menjadi binasa dan tidak terlihat di lembah-lembah itu kecuali tempat tinggal mereka saja. Demikianlah kami akan membalasi setiap kaum yang berbuat dosa. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Maka perlu waspada dari setiap ancaman Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hakikat mereka juga, yaitu orang-orang Yahudi dan musyrikin, ahli kitab dan musyrikin. Apa kata Allah? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina yunazzal 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin sangat suka bila tidak diturunkan kepada kalian berupa kebaikan dari Tuhan kalian. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapakah orang kafir. Bahwa orang kafir itu hanya dua jenis, yaitu ahli kitab dan musyrikin. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Musyrikin, siapapun yang menyembah selain Allah, apapun yang disembah selain dari ahli kitab, itulah orang kafir. Dan Allah Azza wa Jalla membagi manusia di muka bumi ini menjadi dua, orang beriman dan orang kafir. Orang beriman siapa mereka? Orang beriman di dunia yang dihukumi dengan hukum iman atau Islam adalah mereka yang mengikrarkan dua kalimat syahadat atau lahir dari dua orang tua yang muslim atau salah satunya dan mengikutinya dan belum menyatakan meninggalkan Islam. Itu orang beriman. Maka apabila kita mendapati ada orang semacam ini, tidak boleh mengeluarkan dari Islam, tidak boleh mengatakan padanya kafir, tidak boleh. Sebagaimana itu Allah sebutkan di akhir surat Al-Hajj, Allah telah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dia Allah yang menamakan kalian semua. Siapa kalian di sini? Yang tadi mengikrarkan dua kalimat syahadat pada setiap generasi nabi, mengikuti nabi-nabinya. Apa kata Allah? Dialah yang menamakan kalian muslimin. Kata para ulama, Allah yang menyebut mereka muslimin, maka kita tidak boleh mengeluarkan mereka dari Islam, mengeluarkan mereka dari iman, karena itu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Min qablu, sebelum ini, wa fi hadza, dan pada nabi ini, agar Rasul menjadi saksi untuk kalian semua dan kalian semua menjadi saksi untuk manusia yang lain. Sehingga tidak boleh mengeluarkan siapapun yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat dari iman. Namun sebagian orang-orang yang pemahaman mengikuti pemahaman Khawarij, mereka memahami ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang penafian iman atau penafian kufur, mengatakan berarti keluar dari iman. Contohnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, kata mereka berarti kafir. Maka barang siapa memahami hadis macam ini dengan pemahaman seperti itu, berarti dia telah mengikuti pemahaman Khawarij. Atau hadis menyebutkan faqad kafar atau faqad asyrak,
berarti telah kafir atau telah syirik? Maka pun sama. Oleh karena penting kita memahami ungkapan-ungkapan Nabi SAW tentang masalah seperti ini. Dan ulama Ahlussunnah mengatakan lafaz-lafaz hadis macam tadi maknanya adalah yaitu la yastakmilul iman, tidak sempurna iman seseorang. Bukan keluar dari iman, bukan keluar dari Islam, tapi tidak sempurna iman. Karena kita tidak boleh mengeluarkan seorang dari iman sampai dia menetapkan sendiri keluar dari iman atau sudah diputuskan oleh waliul amri karena sebab-sebab yang dilakukan. Kita kembali. Allah dalam ayat ini menetapkan bahwa orang kafir dua golongan, yaitu ahli kitab dan musyrikin. Namun bermunculan sebagian dari anak-anak kaum muslimin yang berpemahaman liberal. Mereka mengatakan tidak etis mengatakan kepada mereka ahli kitab atau musyrikin, mengatakan mereka orang-orang kafir, mengatakan mereka orang-orang kafir, padahal Allah sendiri yang menyebutkan hukumnya. Maka jangan sampai kita melontarkan ucapan-ucapan yang mengandung unsur mendustakan ayat. Ingat sudah kita lewati sebelumnya faidah firman Allah Azza wa Jalla bagi orang memiliki sifat yang disebutkan di surat Al-Baqarah ini juga di ayat yang ke-39. Allah firmankan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami, maka mereka lah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Waspada dari itu. Waspada. Baik. Kemudian Allah menjelaskan tentang hakikat keadaan mereka. Karena mereka hasad. Dan ini pun sudah pernah kita dapatkan faedahnya di ayat sebelumnya. Apa itu? Mereka orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin tidak suka Allah datangkan kebaikan kepada mereka orang beriman. Apa itu kebaikan? Iman. Menjadi orang beriman. Secara fitrah mereka mengakui. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang Fir'aun di surat An-Naml. Tentang Fir'aun Allah sebutkan di surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka itu Fir'aun dan pasukannya mengingkari petunjuk yang Allah sampaikan lewat Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ditunjukkan kitab Allah Taurat, ditunjukkan mukjizat-mukjizat, tapi mengingkari juhud. Yang disebutkan tadi kufur juhud. Penolakan, pengingkaran. Padahal kata Allah wastaiqanatha anfusuhum. Padahal jiwanya yang mengikuti fitrah mengakui kalau itu benar. Tapi tertutupi fitrahnya oleh kezaliman dan kesombongan. Maka jangan sampai ada kezaliman pada kita, jangan sampai ada kesombongan, karena itu penutup hidayah, menghalang hidayah. Maka apa kata Allah? Lihatlah oleh kalian bagaimana akibat buruk dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan, itu maksiat. Dan Allah buktikan bahwa Fir'aun ketika ditenggelamkan, apa yang diucapkan di surat Yunus ayat yang ke-90, dia berkatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman, kata Fir'aun, bahwasanya memang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang aku menjadi orang
muslim. Diterima tidak? Tidak, karena sedang diazab. Kalau Fir'aun saja seperti itu, maka hendaknya kita yang sudah berada di atas Islam, sudah berada di atas iman, berada di karunia yang besar, mempertahankan dan berusaha membuktikan wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap di atas Islam, jadi seorang muslim. Dan mereka itu tidak suka kita berada di atas petunjuk. Dan dari masa ke masa, orang-orang luar Islam ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki dominasi, akan berusaha menghilangkan iman dari muka bumi dan orang-orang beriman. Dan ini kita bisa lihat. Kenapa muslimin di Rohingya diusir? Apakah mereka membawa harta yang banyak? Tanah yang mereka tempati ada kekayaannya? Begitu? Tidak. Karena mereka beriman. Kenapa muslimin di Palestina juga diusir? Tanahnya dikuasai karena di sana ada iman. Begitu dalam sejarah. Ketika ada iman sesuai dengan fitrah, ditegakkan ibadah kepada Allah, maka mereka tidak suka. Ini sebagaimana Allah juga sudah sebutkan di surat Al-Baqarah ini, yang sudah kita lewati juga faedahnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka di ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-105. Ma yawadul ladzina kafaru minal kitab wal musyrikin yunazzal 'alaikum min khairin min rabbikum. Ya. Mereka tidak suka. Yang tadi kita akan sebutkan insyaallah. Demikian juga sebutkan di ayat sebelumnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka karena mereka hasad kepada orang-orang beriman. Seperti yang disebutkan di ayat yang ke-109, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan dari kitab mereka sangat suka kalau mereka bisa mengeluarkan kalian kembali dari iman kalian menjadi kufur, karena mereka hasad yang ada pada diri mereka kepada orang beriman setelah datang pada mereka dan jelas kebenaran bagi mereka. Itulah mereka orang-orang luar Islam. Namun Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita sikap yang mulia. Apa kata Allah? Wallahu yahtassu bi rahmati man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapapun yang dikehendaki. Iman ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang beriman dipilih. Yang disebutkan di surat Fatir ayat 32, Allah katakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Dipilih oleh Allah SWT, maka pertahankan. Dan Allah menyuruh kita, walaupun mereka berbuat seperti itu, apa kata Allah di ayat yang 109 tadi? Fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri. Maafkan mereka. Bersifat safhah, lapang dada. Tidak ada keinginan untuk membalas sampai datang urusan Allah, perintah Allah tentang apa yang harus dilakukan. Allah yang akan melakukannya. Ini yang Allah ajarkan. Maka menunjukkan bahwa Islam adalah agama adab, Islam agama akhlak,
Sebagaimana Nabi kita menjelaskan SAW, innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pertahankanlah karunia Allah ini, karena Allah memilih dari hambanya untuk beriman. Allah katakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia sangat besar. Semoga senantiasa menjaga kita dari penyimpangan, menjadikan kita istiqomah di atas iman sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan setelah adzan Isya. Tafadhal ikhwah, barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Waalaikumsalam. Semoga antum dan keluarga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Bagaimana kita melakukan tauhiyah dengan tujuan supaya tidak ada mudarat lisan. Yang kedua, bagaimana jika seseorang melakukan kufuran seperti orang rela dan dia tidak menemukan taubatnya secara jelas sampai meninggal tanpa tetap ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk berusaha secara kadasan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil ba'd. Terkait dengan ungkapan tauriyah yang disebutkan tadi, yaitu menyampaikan suatu ungkapan yang mengandung makna berbeda antara yang difahami oleh yang mengucapkan dengan yang mendengarnya, maka ini hendaknya tidak dilakukan oleh orang beriman. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang di sana dalam keadaan darurat terkait dengan apakah nyawa atau harga diri, kehormatan seseorang. Maka apabila itu seperti demikian, maka diucapkan bahasa yang mengandung makna yang berbeda antara yang dimaksudkan yang mengucapkan dengan dimaksudkan oleh yang mendengarnya. Tetapi tidak kentara kalau itu adalah suatu kedustaan. Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa tauriyah masuk dalam kategori dusta, sehingga harus dihindari. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi kekufuran. Seseorang melakukan kekufuran, tetapi dia tidak mengungkapkan dengan lisannya kalau dia sudah kufur atau murtad. Tapi dia melakukan kekufuran mungkin karena kejahilan, atau mungkin karena ikrah, pemaksaan dan semisalnya. Maka umumnya ulama bermuamal dengan orang semacam itu muamalah muslim. Dia sebagai seorang muslim. Adapun hukumnya di sisi Allah sejak dia melakukan perbuatan itu, maka sudah masuk dalam kategori penolakan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disebutkan di awal Al-Baqarah yang pernah kita lewati faedahnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan antara manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah dan kami beriman pada hari akhir, padahal mereka bukanlah orang yang beriman, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi tetap bermuamal dengan mereka muamalah muslim selama belum mengungkapkan meninggalkan Islam, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW kepada siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik pada zaman Nabi SAW sudah jelas kekufurannya, tapi beliau tidak memeranginya sebagai orang yang murtad dan misalnya tidak, karena Islam menilai siapapun dengan zahirnya, adapun batinnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian Allah SWT.
Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, kita harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman yang berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, agar menjadi mukmin muslim dan mukmin yang paripurna. Bagaimana cara dan apa yang harus kita tempuh untuk mewujudkannya? Karena kita menyadari bahwa umur kita ini tidak mencukupi untuk menghadapi alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang pertama, kita tidak akan bisa memiliki iman yang kuat, tidak akan bisa beramal dengan amal yang saleh, tidak akan bisa mengucapkan ucapan yang baik kecuali dengan ilmu. Maka yang pertama dibutuhkan ilmu. Mana yang wajib diyakini, mana yang ditolak, mana yang harus diucapkan, mana yang dihentikan, mana yang harus diperbuat, mana yang tinggalkan. Oleh karenanya, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW membimbing itu. Contohnya dalam masalah keyakinan. Dalam masalah keyakinan, maka Allah menyuruh kita untuk bertakwa dan beriman pada Rasulnya. Seperti yang firmankan di surat Al-Hadid tentang hal tersebut. Di akhir surat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Apa itu iman? Yakin akan kebenaran dari apa yang diajarkan atau yang dibawa oleh Nabi SAW dan membuktikannya dengan ucapan dan perbuatan. Yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan membiasakan amal. Seseorang dari kita ketika belum kenal ilmu, kita bicara sekenanya, berbuat apa yang saya mau. Tapi ketika berilmu, maka baru tahu, oh ini yang boleh, ini tidak boleh. Dari keyakinan, dari ucapan, dari perbuatan. Maka kita laksanakan, membiasakan. Karena amal dikatakan saleh bila berdasarkan ilmu. Dan seorang dikatakan saleh bila dia amalnya saleh. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu juga. Dan Allah firmankan di surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah dalam hidup ini bersama orang yang jujur dalam iman. Nabi kita bersabda SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dari agama temannya, maka Rasulullah SAW dari kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, fala tashab akha jahlin wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahilin arda haliman hina wakhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu. Jangan kau bergaul dengan orang yang jahil, tidak paham agama. Jauhkan dirimu darinya. Karena berapa banyak dari orang yang jahil menjadikan orang yang halim, orang yang agamanya bagus, menjadi hina dengan sebab bergaul dengannya. Dan seseorang dinilai oleh orang lain dengan teman ketika berjalan bersamanya. Maka lihat teman. Kemudian yang keempat, dengan berdoa kepada Allah, meminta dan berlindung. Maka Nabi kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga berdoa, Allahumma hdini li asl akhlaq.
la yahdini la ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yusrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang menunjuki aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Beliau pun berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan jiwaku dari sifat-sifat yang buruk, karena Engkau lah pemiliknya dan yang mengaturnya. Minta pada Allah SWT. Maka dengan itu insya Allah kita pun bisa menjadi orang yang seperti diharapkan. Wallahu a'lam. Satu lagi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi Tuhan kaum wanita yang menyatakan iblis lebih beriman daripada, karena iblis itu lebih beriman daripada Nabi Adam, karena iblis bersujud hanya pada Allah dan dia mau bersujud kepada manusia seperti Nabi Adam. Tayyib, barakallahu fikum. Ini bahasanya orang-orang Jahmiyah, yaitu orang-orang yang membela orang-orang yang buruk karena alasan-alasan yang dibikin-bikin. Kalau kita cermati, apakah iblis lebih beriman daripada Nabi Adam alaihissalam dan lebih baik darinya? Mari kita lihat dan kita mencermati dengan cara berpikir kita orang awam. Ketika Allah berfirman di surat Al-A'raf, Allah menyebutkan Allah menyebutkan surat Al-A'raf di ayat yang ke-18. Allah firmankan, qala khruj minha madmuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kata Allah kepada iblis, keluar engkau dari surga ini dalam keadaan engkau terhina dan dilecehkan, maka aku akan isi jahanam denganmu dan siapapun yang mengikutimu dari kalian semua seluruhnya. Kira-kira kalau ada makhluk yang diomongi begitu oleh Allah, dia mulia atau tidak, Pak? Diusir keluar kamu, nanti kamu masuk jahanam. Mulia tidak kira-kira, Pak? Cukup. Kita orang awam, kita tidak mengerti apapun, tapi ketika mendengar Allah berfirman begitu, oh, berarti ini buruk. Namun ketika beragama itu dengan akal, Al-Quran difahami dengan akal, semua dengan akal tanpa petunjuk, maka itu yang muncul. Maka waspada dari pemikiran semacam itu. Itulah pemikiran orang-orang Jahmiyah yang wajib dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.